Yes Lord, Kau yang layak. Yes Lord, yes Lord. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Praise the Lord. Lift up your heart. Angkat hatimu. Praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Sayap-sayap penyembahan. Sayap-sayap iman. Sayap-sayap kesembuhan. Sayap-sayap keperkasaan. Direntangkan membawa kami naik terbang tinggi bersamamu Tuhan. Angkat tanganmu sembah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. We bless your name. We praise your name, God. You are holy. You are holy. Praise the Lord. You are worthy. My soul. You are worthy, Lord. Lift up your voice. Angkat suara. Praise the Lord. Mari angkat kedua tanganmu, katakan praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Segenap hatimu, with all your heart. Praise
Angkat kedua tanganmu dan sembah Tuhan. We worship you, God. Yes, Lord, praise you, Lord. Worship you, Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Your song to you, Lord. Your song to you. Hiaralabayashi. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sweet proclaim, we lift our hands. We lift our hands in worship. We lift our voice in praise. We stand before the throne of grace as we proclaim. We lift our hands. We lift our hands in worship. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Angkat suaramu bagi Tuhan. Sembah Tuhan. We stand before the throne of grace as we proclaim. We lift our hands. We lift our hands in worship. We lift our voice in praise. We stand before the throne of grace as we Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan. Naikkan pujian. We stand before
sore hari ini kami masih bisa menyembah, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Sekalipun hari ini kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami angkat hati kami dan tangan kami kepadamu Tuhan. Sebagai sebuah ucapan syukur, hormat, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami katakan glory, glory, mulia nama-Mu ya Tuhan. You are glorious, Engkau Tuhan yang mulia. You are a glorious God, you are a glorious God. Engkau Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha mulia. You are worthy, Kau layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. You are worthy, you are the glorious God. You are the glorious God, and you are worthy to receive glory and power and honor forever. Engkau yang layak Tuhan, Raja mulia, Raja mulia, Raja yang besar, agung dan mulia. Kami sembah Kau, kami muliakan Engkau, kami agungkan. The glorious King, Raja mulia, the glorious King, the glorious King, King of glory, King of glory. We worship you, my Lord. We worship you. Kami sembah Kau, Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari ini saudara. Sekian waktu yang lalu kami di rumah ada sebuah pengalaman yang menarik. Satu sore istri saya dan anak-anak habis pergi belanja ke toko buku. Karena mereka membuat mainan pada sore hari itu. Mereka sudah beli semua bahannya dan mereka mau buat sesuatu sore hari itu bersama-sama. Saya juga ikut nimbrung di meja makan berempat kami. Dan mulailah dibuat kerajinan tangan itu saudara. Tapi ketika dibuat ada banyak kesalahan dikerjakan. Sampai akhirnya gagal saudara. Anak saya yang besar berkata, gagal. Ini rusak. Mamanya juga berkata, iya gagal, rusak. Tapi tiba-tiba anak saya yang laki-laki berkata, tenang, tenang. Masih ada Tuhan. Dia bisa menolong kita mengatasi yang salah ini supaya menjadi baik. Hari itu mungkin di meja makan itu hal yang biasa saudara. Tapi hari itu saya dapat pelajaran yang sangat baik. Betul. Di tengah semua kegagalan kita. Semua yang kita pandang rusak dan semua yang kita pandang salah. Kalau Tuhan ada di sana saudara. Dia sanggup mengubah semua yang gagal, yang salah, yang tidak baik keadaannya. Sebab tangannya itu tangan yang penuh dengan keajaiban saudara. Kalau kau bisa percayakan hidupmu di dalam tangan itu saudara. Dia bisa mengubah semua yang rusak, yang gagal menjadi baik. Dan hari itu Tuhan bicara pada saya. Serahkan hidupmu dalam tanganku. Dan aku akan buat semua menjadi baik. Kalau kau bisa percayakan hidupmu dalam tanganku. Sore ini saudara. Bisakah kau percayakan hidupmu dalam tangannya? Sekalipun mungkin keadaan yang sedang saudara hadapi. Sebuah keadaan yang kau katakan tidak mungkin berubah. Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan saudara. Kalau hari ini today. Engkau datang pada dia berkata, this is my life Lord. Ini hidupku Tuhan. Aku taruh di tanganmu. He never late. Dia tidak pernah terlambat saudara. Dia sanggup dan dia bisa. Bahkan dari puing-puingnya hancur. Dia bisa membangun sesuatu yang baru lagi. Tapi bisa kau percayakan seluruh hidupmu. Semua yang hancur, yang rusak. Kau taruh di tangannya. Dan biar dia memberikan pemulihan di dalam hidup saudara. Dan sore hari ini berita baiknya adalah dia mau mengerjakannya saudara.
Berita baiknya, good newsnya adalah dia masih mau mengerjakannya, saudara. Berita baiknya, Yesus kita masih mau. Bukan cuma mau, saudara, but He is able. Dia sanggup dan dia bisa. He is able. Dia bisa. Dia bisa. Berdoa. Berdoa. Kalau kau perlu berlutut sore di rumahmu, berlutut berkata, this is my life. Ini hidupku Tuhan. I offer to you. Aku berikan kepadamu. This is my life, Lord. Ini hidupku Tuhan. Masih ada Tuhan. Oh, masih ada Tuhan. Masih ada. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Oh, oh. Masih ada Tuhan. Oh, masih ada kuasa tak terbatas. Tak terbatas, saudara. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Sore hari di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah kehilangan pengharapan, semua yang sepertinya hancur dan rusak dalam hidup kami, di dalam nama Yesus menjadi pulih kembali. Di dalam nama Yesus, semua yang rusak, yang gagal, yang hancur, di dalam nama Yesus menjadi pulih kembali. Pulih kembali di dalam nama Yesus. Sepakat, sepakat dalam nama Yesus. Semua yang rusak, yang hancur, dipulihkan di tangan Tuhan. Dipulihkan di tangan
rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dia buat keajaiban, dia buat mujizat, dia buat mujizat sore ini di dalam nama Yesus. Oh, oh, oh. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Oh, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Kami percaya kepadamu Tuhan. Sore hari ini di rumah kami masing-masing, Kau sedang membuat mujizat bagi hidup kami. Buat hati kami terus percaya kepadamu. Dan hati ini terus melekat kepadamu. Jangan ada satupun yang memisahkan hati kami dari Engkau Tuhan. Tidak ada lagi penghalang di antara kita dengan Tuhan sore hari ini. Semua penghalang dirobohkan. Semua tembok-tembok dirobohkan. Semua tembok dirobohkan. Semua tembok-tembok dirobohkan. Biar tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan sore hari ini. Oneness terjadi kesatuan. Tuhan di dalam kami dan kami dalam Engkau Tuhan. Ada oneness, kesatuan, 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 kesatuan. Kesatuan di dalam nama Yesus. Every wall was broken. Semua tembok dirobohkan dalam nama Yesus. Penghalang hidup kami dirobohkan dalam nama Yesus. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracle. Semua tembok dirobohkan. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracle. Oh, semua rantai putus. I believe in you. Semua rantai putus dalam nama Yesus. You're the God of miracle. Oh, I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracle. Oh, I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracle. You're the God of miracle. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracle. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Dan Kau tidak berubah Tuhan. Mujizat yang sama Kau kerjakan. Kalau Kau pernah membelah laut merah, Engkau bisa mengerjakan keajaiban yang sama dalam hidup kami hari ini. Kalau Kau pernah membuat 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang, mujizat yang sama terjadi pada hari ini dalam hidup kami. Kalau kami ini percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup di zaman yang paling menggairahkan, di mana semua yang ajaib, yang hebat, yang besar akan Kau curahkan di akhir zaman. Untuk menutup zaman ini Tuhan, kami percaya semua yang Kau pernah punya dari awal penciptaan
sampai akhir sedang kau curahkan di dunia ini Tuhan. Dan kami adalah saksi. We are the witness. Kami akan melihat semua pekerjaan keajaiban-Mu Tuhan. Kami saksi. We are the witness. We are the witness. We are the witness. Kami saksi Tuhan. Oh, kami saksi. Saudari Adam terus jalan. Terus jalan. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, dan semua nabi-nabi, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Petrus, semua Rasul Paulus, dan akan sampai ke tangan kami. Kami akan menutup estafet terakhir dengan kekuatan yang paling besar. Kami yang akan menutup garis finish dengan sangat kuat. Kami, the witness, saksi. Kami jadi saksi Tuhan. Kami jadi saksi kebesaran keajaiban-Mu. Kuatkan hati kami. Dan tunjukkan dalam hidup kami Tuhan. Tunjukkan Tuhan. Kami ngalami semua yang ajaib, yang besar. Kami generasi terakhir. Dan biar kami alami semua yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik buat sore hari ini. Sore ini Kau kuatkan hati kami kembali. Kau sentuh hati kami. Bicara dalam hidup kami. Dan apa yang harus kami kerjakan di masa-masa yang seperti ini. Karena kami tahu Engkau siapkan umat itu menjadi umat yang sangat kuat. Bahkan di saat yang seperti ini. Terima kasih Bapa. Train us, latih kami. Train us, latih kami. Disiplin kami. Didik kami. Jadi orang-orang yang kuat dalam iman Tuhan. Untuk menantikan Kau datang yang kedua kali. Roh kami dibakar Tuhan. Roh kami sangat kuat. Sebab Kau menyertai kami. Sampaikan firman-Mu sore hari ini. Kami terima dengan hati yang terbuka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Haleluya, selamat sore semuanya. Saudara bersuka cita sore hari ini. Saya tetap bergairah bersemangat. Di tengah kondisi yang seperti ini. Sore hari ini kita akan belajar sebuah mazmur. Yaitu mazmur 112 saudara. Ini mazmur yang tidak ada judul penulisnya siapa saudara. Di kitab mazmur ada banyak penulis-penulis. Ada Daud, ada Salomo, ada Musa, ada Asaf, Yedutun, Salomo dan masih banyak lagi penulis kitab mazmur ini saudara. Tapi hampir sebagian besar mazmur yang ditulis, di atas dicantumkan siapa penulisnya. Tapi mazmur 112 ini kosong saudara. Nggak ada penulisnya saudara. Tapi judulnya bagus. Bahagia orang benar. Bahagia orang benar. Hari-hari ini kata bahagia ini adalah kata yang jarang disebutkan. Sebab hari-hari ini kondisi dunia, keadaan yang tidak baik ini sudah mencuri kata itu dari hidup kita saudara. Sebab banyak hari ini orang yang menderita, yang susah. Orang yang tidak berbahagia begitu banyak saudara dalam hari-hari ini. Sebab keadaan yang kita hadapi hari ini sudah merampas kata bahagia di dalam kehidupan kita ini saudara. Bahagia menjadi barang yang sangat langka. Yang sulit ditemukan. Kalau hari ini saudara kemana-mana ketemu dengan orang. Pasti mereka akan cerita, bisnisku lagi susah. Ini lagi bermasalah. Yang ini lagi bermasalah, utang banyak gak bisa bayar. Ada begitu banyak keluhan-keluhan yang kita dengarkan dalam hari-hari ini. Sangat jarang kita mendengar berkata, aku bahagia. Sangat jarang. Tapi tahukah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab berjanji dan berkata pada kita, bahkan di semua situasi yang berat dan sukar ini, Dia memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Di saat yang seperti ini, Dia menjanjikan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang supranatural. Yang dunia tidak bisa alami dan dunia tidak tahu sama sekali. Tapi Tuhan sedang menyiapkan bahagia ini bagi hidup saudara dan hidup saya. Dalam minggu-minggu ini saya mendapat beberapa WhatsApp dari teman-teman pengusaha. Karena setiap hari kami di gereja, kami di kantor, kami kumpul, kami doakan semua jemaat.
Kami doakan kesehatannya, juga bisnis, pekerjaan mereka. Supaya semuanya tetap baik dalam kondisi yang baik semuanya. Sebagai gembala, sebagai pastoral, tim pastoral, kami terbeban mendoakan saudara. Supaya semua saudara dalam keadaan yang baik di saat yang tidak baik ini saudara. Seorang teman WhatsApp saya dan kami ngobrol dalam WhatsApp, dia berkata, saya berpikir di saat yang seperti ini, bisnis saya akan turun terus, drop bisnis saya. Tapi ada yang aneh Pak, di saat yang seperti ini, teman kita ini dia punya kerjaan AC saudara. Dia servis jual AC dan dia berkata, saya pikir akan mandek. Tapi heran, permintaan AC-AC baru begitu banyak dipasang di rumah. Sebab orang-orang tinggal di rumah dan mereka merasa AC di rumah mereka kurang bagus. Dan inilah waktunya mengganti AC mereka dengan lebih besar PK-nya. Sehingga teman kita ini saudara, dapat order begitu banyak dari rumah-rumah yang mengganti unit-unitnya baru menjadi baru. Karena yang lama sudah kurang dingin, kurang bagus. Dia berkata, bisnis saya tetap jalan. Selain itu, orang yang servis AC, yang membersihkan AC juga makin banyak. Karena hari-hari ini mereka sangat peduli dengan kesehatan. Mereka pengen tidak ada bakteri, tidak ada kuman di AC mereka. Harus dibersihkan secara berkala. Dan hampir sebagian besar orang servis AC. Dan membuat tukang-tukangnya kelelahan saudara. Sampai mesti ngatur jadwal. Saking banyaknya orang yang minta di servis AC-nya. Dan dia berkata, saya pikir penghasilan kami akan drop. Ternyata tidak. Di saat yang seperti ini, Tuhan tetap bisa bekerja memberkati kami. Dan dia juga punya bisnis lain. Bisnis potong rambut barbershop. Yang lain tutup. Dia bilang kami tetap buka. Kami tetapkan standar kesehatan yang bagus. Semua pegawai kami yang tukang potong pakai masker, pakai sarung tangan, pakai APD, alat pelindung diri yang bagus. Sehingga pelanggan-pelanggan tetap datang. Dan salon kami, barbershop kami tetap ramai. Saya pikir tidak lagi pelanggan. Tapi ternyata tidak. Pelanggan tetap datang. Dan toko kami, barbershop kami tetap diberkati. This is the good news. Ini berita baik. Sementara yang lain sedang mengeluh sukar. Yang lain sedang berkeluh kesah. Gak ada duit. Tapi ada orang-orang yang dibedakan oleh Tuhan. Di saat yang sukar seperti ini. Tetap Tuhan memberkati mereka. Tuhan berjanji. Dia akan menolong kita. Bahkan di saat yang sukar seperti ini. Mazmur 112. Ketika saya membaca Mazmur ini saudara. Sepertinya penulis Mazmur ini tinggal di zaman ini saudara. Sepertinya pemazmur ini dia bisa tahu semua kondisi keadaan yang sedang kita hadapi di Indonesia. Penulis ini sepertinya tahu saudara. Karena saya percaya firman Tuhan always up to date. Firmannya selalu up to date. Walaupun ditulis sudah ribuan tahun. Masih bisa cocok dipakai dan dipercayai sampai hari ini. Kalau saudara percaya, engkau akan mengalami Mazmur 112. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur ini saudara. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mazmurnya diawali dengan satu kata yang hebat, yang luar biasa. Haleluya, praise God, puji Tuhan. Penulis ini mau berkata kepada kita hari ini. Awali harimu dan hidupmu dengan ucapan haleluya, puji Tuhan.
Dia singkirkan semua keadaan, pikiran, perasaan yang bukan dari Tuhan. Dan dia pilih satu hal. Haleluya. Praise God. Aku puji Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang ajaib. Saat aku puji Engkau, Kau akan membuat semua keajaiban dalam hidupku. Setelah dikatakan haleluya, dia berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dia awali seluruh Mazmur ini saudara dengan berkata, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan saudara? Engkau menghormati, menghargai dia. Dan engkau tidak berlaku sembarangan di hadapannya. Sebab engkau takut dan menghargai dia. Saudara, kalau kita ini punya rasa takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, engkau akan menyangkal dagingmu. Semua keinginan daging, keinginan mata engkau hidup, akan kau singkirkan dari hidupmu. Sebab kau menghargai, menghormati dia saudara. Apa mungkin saudara, engkau bisa berzina kalau engkau berhadapan dengan Tuhan dan kau tahu Tuhan ada bersama dengan engkau? Apa bisa saudara? Apa engkau bisa berbohong dan menipu kalau engkau tahu Tuhan di depan saudara sedang mengamati saudara? Apa engkau bisa selingkuh kalau kau tahu Tuhan di depanmu dan bersama dengan engkau? Apa engkau bisa mencuri kalau engkau tahu Tuhan dalam hidupmu di depanmu dan bersama dengan engkau? Kalau engkau takut akan Tuhan, artinya kau menempatkan Tuhan di depanmu selalu. Sehingga mana mungkin kau bisa mengerjakan semua yang jahat. Kalau engkau takut akan Tuhan, semua perkara earthly things, perkara dunia akan kau singkirkan. Dan kau cuma mengejar perkara yang dari Tuhan di dalam hidupmu. Pemazmur yang bijaksana ini berkata, takutlah akan Tuhan. Dan akibatnya apa? Engkau berbahagia. Engkau berbahagia. Kata berbahagia ini bagus saudara. Bahasa Ibrani punya sebuah kedalaman yang luar biasa. Bahagia dalam bahasa Ibrani eser. Ini satu kata yang punya dua arti. Yang pertama berbahagia. Tapi yang kedua diberkati. Satu kata yang punya makna dua. Berbahagia dan diberkati. Dua kata yang gak bisa dipisahkan saudara. Berbahagia dan diberkati. Dan saudara tahu, itulah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Supaya engkau berbahagia, dia memberkati hidup saudara. Kalau kita ngomong berkat, jangan pikir duit terus saudara. Kalau hari ini engkau masih sehat, masih kuat, dan engkau tidak dirawat di rumah sakit, engkau bisa makan dengan nyaman, dengan enak makannya. Itu berkat Tuhan yang terbesar dalam hidupmu saudara. Jangan mikir tentang uang terus saudara. Kalau engkau sehat, itu berkat yang ajaib. Kalau engkau punya keluarga yang baik hari ini, itu berkat Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Kalau engkau masih bisa bekerja, punya penghasilan hari ini, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini engkau punya rumah dan engkau baik keadaanmu, itu berkat Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara pada hari ini. Dan hebatnya berkat dan kebahagiaan yang dari Tuhan itu menyatu. Tiap kali dia memberkati hidup saudara, dia tambahkan kebahagiaan di dalamnya. Dia tidak pernah memberkati saudara untuk merusak dan mencelakakan hidup saudara. Dia memberkati engkau supaya engkau juga berbahagia. Itulah berkat yang dari Tuhan. Bisa berjalan bersama dua hal ini. Kalau berkat datang, merusak, menghancurkan, bukan dari Tuhan saudara. Sebab dia tidak pernah punya rencana untuk merusak hidup saudara. Yang dia inginkan, semua anak-anaknya berbahagia. Dan dia beri pesan, takutlah akan Tuhan. Yang berikutnya dia juga berkata, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau engkau pengen berbahagia, Pemazmur berkata, sukailah.
Jangan cuma suka, sangat suka. Saudara, kata suka dan sangat suka itu dua yang berbeda, saudara. Kita semua suka makan. Tapi ada makanan tertentu yang kau sangat suka. Berbeda. Suka dan sangat suka. Dan di ayat ini dikatakan, engkau mesti sangat suka kepada perintahnya. Kepada firman-firmannya. Kalau kau bisa menyukai firmannya. Kau jadi orang yang diberkati dan orang yang berbahagia. Hari ini saudara, ini waktu yang bagus mencintai setiap firman Tuhan. Hidupi firman itu. Jangan cuma dibaca, tapi mulai mengerjakan firman itu. Engkau akan menikmati kebahagiaan yang dunia belum pernah beri dalam hidup saudara. Kalau kau mengerjakan firman-Nya dengan sangat suka. Saya ini suka makan soto, saudara. Tapi ada satu soto yang saya sangat suka. Tidak tergantikan, saudara. Setelah bertahun-tahun tidak tergantikan. Kalau saya pergi cari soto itu dan tidak ada, saya batal makan. Saya balik ke rumah atau balik kantor. Wes, gak usah makan. Kenapa, saudara? Sebab saya sangat suka dengan yang satu itu. Masalah rasa itu nomor 2, saudara. Karena setiap orang punya selera yang berbeda. Orang berkata rasanya gak sepiro. Gak seberapa rasanya. Tapi bagi saya, sebab saya sangat suka, saudara. Apa boleh buat, saya tetap makan di tempat itu. Saya nikmati tempe gorengnya. Itu bisa kering renyah. Enak banget. Asinnya meresap, saudara. Sate kerangnya, itu rasanya luar biasa. Asin, manis, pokoknya enak lah, saudara. Tidak terlukiskan, speechless. Saudara pasti gilar sore hari ini. Itu memang enak kok, saudara, rasanya. Dan tidak tergantikan, sebab sangat suka. Ketika ditawarin yang lain, saya berkata, tidaklah, aku pilih yang ini. Kalau engkau sangat suka dengan firman, tiba-tiba semua tawaran yang lain, itu menjadi hambar rasanya. Tidak, aku gak mau. Aku gak mau yang ini. Kenapa, saudara? Sebab kau punya favorit ini, aku sangat suka. Ditawarin yang lain, aku tidak mau. Tuhan pintar, dia ngajarin kita. Supaya kita punya kesukaan dan sangat suka kepada firman-Nya. Dan dia berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Kalau engkau mengerjakan dua hal ini di saat yang seperti ini. Engkau akan menikmati kebahagiaan yang hari ini orang-orang dunia gak bisa nikmatin. Saudara akan menikmati, sebab inilah kunci menuju kepada kebahagiaan. Kalau engkau takut akan Tuhan. Dan yang kedua, suka dengan segala firman-Nya. Setelah kau dapat kunci ini, saudara. Maka dari ayat 2 terus sampai ayat yang ke-9, saudara. Dia bicara semua efek sampingan. Semua akibat yang kau alami dalam hidup saudara. Kalau engkau suka mengerjakan firman-Nya. Dikatakan anak cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Hidupmu sangat diberkati. Sebab engkau takut akan Tuhan. Dan engkau suka firman-Nya. Bahkan keturunanmu, anak-anakmu. Jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Keuanganmu akan dijamin Tuhan. Tapi bukan itu senternya, saudara. Kalau hari ini engkau pikir senter kita ikut Tuhan, mau cari duit, engkau sedang rugi besar. Sebab dia tidak pernah berjanji untuk memberikan duit buat saudara kalau engkau ikut dengan dia. Dia berkata, ikut aku, pikul salibmu. Tidak gampang, saudara, ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau mau mengerjakan bagian itu, yang lain biar diurusi Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Kalau engkau coba cari uang dan kejar uang, dia akan pergi lari meninggalkan saudara. Tapi detik engkau konsentrasi fokus, cari Tuhan. Semua yang akan datang bersama dengan Tuhan masuk dalam hidup saudara. Hari ini jangan ganti fokus kepada Tuhan dengan yang lain. Dan kau juga gak bisa pura-pura cari Tuhan. Kalau hatimu pengen duit saja, kau gak pernah bisa. Dia cari kemurnian kekudusan hati. Kalau kejar dia dengan sungguh-sungguh,
dia beri semua. Tidak usah takut, jangan takut. Tuhan berkata, kejar dia dan kau dapatkan semua yang hebat, yang luar biasa. Ayat keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Kalau engkau mengejar Tuhan dengan segenap hatimu, dia berkata, di dalam kegelapan yang sedang kau lewati akan terbit terang. Sehingga setiap jalan saudara yang kau pikir gelap, tiba-tiba terang menyala jalan itu. Saya ke Cina saudara. Di Cina sekian tahun yang lalu, mereka menciptakan lampu-lampu yang hebat saudara. Saya datang di sebuah apartemen, kami nginep di apartemen teman. Saya datang ke sana, gelap banget. Mau masuk apartemen gelap jalannya. Saya bilang ini gimana lihat jalannya. Tapi yang hebat, waktu kami melangkah di lorong itu saudara, tiba-tiba lampunya nyala. Melangkah sekian langkah lagi, lampu menyala lagi. Ini hebat banget. Getaran kita ini saudara, ditangkap oleh sinyal-sinyalnya. Dan lampunya di sepanjang jalan itu menyala semuanya. Waktu kami selesai lewat, di belakang kami mati lagi lampunya. Saudara tahu yang Alkitab katakan mirip kayak gitu saudara. Kalau saudara ini mau takut akan Tuhan, pegang firman-Nya. Engkau mungkin lihat jalan di depanmu gelap sepertinya. Tapi kalau engkau sedang berjalan memasukinya saudara, tiba-tiba dari gelap itu muncul terang, muncul terang. Dan semua jalan yang kau lewati, yang kau pikir gelap, tiba-tiba terangnya terbit. Dan tiba-tiba kau bisa lihat dengan jelas setiap langkah-langkah yang kau ambil. Tuhan berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tidak semua saudara, tidak semua. Dia berkata untuk orang yang benar, yang menjaga hatinya dalam kebenaran. Orang itu akan mengalami apa yang ajaib ini saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Di cerita ini ada yang aneh saudara. Dikatakan ada seorang istri yang sudah jadi janda dari seorang nabi. Ketemu kepada Elisa. Dan dia berkata, Elisa, hambamu ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kenapa hari ini kami punya utang? Dan hari ini kedua anakku akan diambil menjadi budak-budak dari penagih utang. Satu kata di sini dikatakan, hambamu orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang yang takut akan Tuhan ini kok punya utang? Dan hari itu hampir saja kedua anaknya diambil penagih utang. Dijadikan budak. Padahal dia takut akan Tuhan. Tapi lihat saudara, baca dengan lengkap cerita ini. Engkau tahu, bagi orang yang takut akan Tuhan, di dalam kegelapan, dia akan memberikan terangnya di sana. Hari itu adalah hari yang penuh kegelapan bagi janda ini saudara. Dia gak punya apa-apa. Dia gak tahu bagaimana mesti bayar utang-utangnya. Dan dia tahu kedua anaknya akan menjadi budak.
seumur hidupnya. Itu masa yang gelap, yang kelam bagi janda ini. Dia tidak punya apa-apa. Dan keluarganya akan diambil saudara. Tapi hari dia bertemu dengan Elisa. Dan Elisa bertanya pada orang yang sedang melewati gelap itu. Engkau punya apa? Memang dia gak punya apa-apa kok saudara. Sudah habis semuanya. Disita mungkin diambil. Gak punya apa-apa. Dia coba mikir aku ini punya apa. Aku punya apa. Sampai dia ingat. Dia berkata hanya sedikit minyak di dalam buli-buli. Itulah barang terakhir yang aku punya. Dan Elisa berkata, cukup barang itu. Cukup barang itu. Cukup. Kau pinjam bejana yang banyak. Dan tuang minyak yang sedikit itu. Wanita ini bagus responnya. Dia percaya. Dia percaya. Sore hari ini ada orang-orang yang sedang terlibat utang, terbelit utang. Yang kau sedang nonton. Tuhan berkata, Tuhan mau lepaskan hidupmu dengan cara yang tidak pernah kau sangka. Bahkan dari hal yang sangat tidak berarti yang kau punya di rumah. Dia sedang membuat mujizat keajaiban. Kalau engkau bisa melangkah dengan percaya. Dengan apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan katakan. Tuhan engkau akan melihat bagaimana dia melepaskan engkau dari hutang-hutangmu. Bagaimana dia melepaskan engkau dari perbudakan hutang ini. Sampai engkau bebas dengan cara Tuhan. Wanita itu pergi keluar. Dan dia berkata pada anak-anaknya, cari bejana yang banyak. Dan mereka pinjam sebanyak mungkin. Dan masukkan ke rumah. Dan hari itu dia tuang minyak itu. Dengan kepercayaan. Apa yang di rumah yang dia punya. Yang dia pikir tidak bisa menolong. Barang itu menolong dia. Ada orang-orang yang kau pikir ada barang kecil di rumahmu. Ada hal-hal kecil yang kau punya yang kau pikir gak bisa menolong. Tapi Tuhan mau katakan pada saudara pada hari ini. Hal yang kau pikir kecil, yang tidak berarti, yang tidak berguna, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dari hal itu dia akan membuat mujizat keajaiban dalam hidup saudara. Di saat yang seperti ini. Kalau kau bisa percaya kepada Tuhan. Apa yang kecil, yang tidak berarti yang kau punya di rumahmu hari ini. Dia akan ubah menjadi sebuah keajaiban. Minyak yang sedikit itu dituang dan tidak pernah berhenti. Sampai semua bejana penuh. Dan dia jual. Dia bayar utangnya. Anaknya tidak jadi budak. Balik kepada dia. Dan dia bisa hidup dari sisanya. Dan sepanjang musim yang sukar itu. Janda itu dipelihara Tuhan dengan ajaib. Dengan luar biasa. Sebab hari itu Alkitab berkata, hambamu orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang bilang kalau kau takut akan Tuhan tidak ada gunanya. Kalau orang sedang merendahkan engkau, mencaci engkau karena engkau orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saya mau katakan tetap pegang kepercayaanmu pada Tuhan. Tetap pegang rasa takutmu akan Tuhan. Kalau orang menghina engkau, merendahkan engkau, melecehkan engkau, kau usah urusan. Mereka tidak pernah bisa bantu hidup kalau kau susah. Pegang dengan kuat kepercayaanmu. Dan rasa takutmu akan Tuhan. Dan engkau lihat apa yang kau pegang dengan kuat. Yang kau percayai dengan kuat. Satu kali akan menolong melepaskan engkau. Seperti terang di tengah kegelapan yang kau lalui. Pegang dengan kuat. Takut akan Tuhanmu. Dan jangan ada orang yang melemahkan engkau. Dan mencuri rasa takutmu akan Tuhan. Dan mereka berkata, gak apa-apa buat ini. Gak apa-apa buat itu. Ngapain radikal? Ngapain sungguh-sungguh? Tetap bersungguh-sungguh. Tetap radikal. Kerjakan. Dan kau lihat. Kalau yang lain jalan dalam kegelapan. Engkau akan dibuat Tuhan. Berjalan di dalam terang yang ajaib. Dia berkata buat saudara. Pegang dengan kuat. Kita balik di Mazmur 112 saudara. Ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Dia berkata mujur saudara. Artinya apa? Beruntung hidupmu. Kalau engkau pegang Tuhan dengan kuat. Yang lain berkata kami sedang rugi. Kami sedang susah, sedang bangkrut. Tapi dia berkata engkau akan jadi orang yang mujur. Di dalam nama Yesus. Hamba katakan buat semua penonton di rumah hari ini. Engkau orang yang mujur. Engkau orang yang mujur. Engkau orang yang beruntung hidupmu dalam nama Yesus. Karena engkau takut akan Tuhan. Engkau orang-orang yang beruntung.
Seorang teman berkata, Pak, saya sangat beruntung, sangat mujur dalam hari-hari ini. Dia punya bisnis real estate. Banyak real estate yang hari ini gak laku rumahnya. Karena orang skip uang, jaga uang mereka. Gak mau dikeluarin untuk beli rumah. Rumah nomor kesekian lah. Dan orang gak mau beli. Tapi teman ini punya usaha real estate. Dia berkata, Pak, real estate saya ini rumah laku 3. Permintaan masih ada lagi. Saya tolak, gak ada rumahnya. Udah gak ada, belum bangun lagi. Di saat yang seperti ini saudara, kalau engkau orang mujur, pekerjaan dan kebahagiaan dan berkat akan kejar saudara. Karena engkau mujur. Dia punya toko, dia berkata, omset saya naik 3 kali lipat dari sebelumnya Pak. Keajaiban terjadi. Naik 3 kali lipat omset. Saya punya hotel. Hotel saya tidak sepi Pak. Tetap sama seperti biasa. Tetap ada pengunjung yang datang. Dan penghasilan saya lebih besar. Tapi dia tutup dengan kata ini. Tapi saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan. Saya lakukan. Saya berdoa. Saya perjamuan kudus. Setiap hari saya pengurapan. Saya kerjakan dengan segenap hati. Dan saya membagi di jalan-jalan makanan. Saya lakukan dengan segenap hati Pak. Saya kerjakan firman-Nya. Saya katakan dia takut akan Tuhan. Dia kerjakan firman-Nya. Orang mau merendahkan dia, menghina dia. Dia tenang. Yang penting aku ngalami hari ini kemujuran. Dan Mazmur ini berkata, engkau orang-orang yang mujur. 6. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Dan orang benar akan diingat selama-lamanya. Ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap teguh. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Semua kabar celaka, kabar yang mengerikan disingkirkan. Sebab dia tidak mengalami yang dia alami. Semua kabar baik, semua yang luar biasa. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Di saat yang seperti ini, dia tetap membagi-bagikan, firman Tuhan berkata. Dia memberikan kepada orang miskin. Ini kunci hebat yang Mazmur 112 katakan saudara. Kalau engkau tidak pengen kekurangan saudara, kerjakan, membantu menolong orang miskin. Sebab Amsal berkata engkau sedang memiutangi Tuhan. Ketika kau menolong, mengulurkan tangan buat orang miskin. Kepada orang yang menderita sedang kau tolong. Engkau sedang memberikan utang pada Tuhan. Dan saudara tahu Tuhan kita gak pernah pengen utang sama kita. Dia bakal membayar saudara semua yang dianggap utang. Dan kalau dia bayar, tidak seharga yang kau berikan buat orang lain. Dia akan membayar jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Sebab kau takut akan Tuhan. Kau mengerjakan apa yang dia perintahkan dalam hidup saudara. Ini kuncinya. Dan teman saya itu berkata, saya lihat Pak, pekerjaan saya tetap disertai Tuhan. Karena saya mengerjakan bagian ini. Dan di closing dengan bagus. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Hidupmu tetap mulia. Di saat yang seperti ini. Engkau makin diangkat, dipermuliakan Tuhan. Di saat yang seperti ini. Kau ngalami semua ini. Dan kau akan berkata, aku orang yang berbahagia. Itulah target Tuhan yang dia mau berikan buat hidup saudara dalam hari-hari ini. Dia mau buat saudara semua berbahagia. Tapi ingat, engkau mesti punya kuncinya. Di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2 hal ini kerjakan dalam hidupmu. Takut akan Tuhan. Dan kau suka pada firman-Nya. Dan semua yang ajaib ini jadi bagian saudara. Pegang kuncinya. Semua engkau dapatkan. Jangan kejar yang duniawi. Kejar yang rohani. Dan kau lihat hidupmu diberkati dengan ajaib. Kau berkata, aku berbahagia. Di tengah semua kondisi pandemi yang seperti ini. Aku berbahagia. Amin. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. When peace like a river.
When peace like a river attended my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. When peace like a river, when peace like a river attended my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. Sore ini kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami takut akan Tuhan dan kami sangat suka dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan dihitung sebagai orang-orang yang berbahagia karena kami ini takut akan Tuhan dan kami pegang dan sangat suka dengan perintah-perintah-Mu. Turunlah berkat Tuhan atas hidup kami pada sore hari ini. Turunlah berkat Tuhan, kebahagiaan dan berkat-Nya turun dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Diberkati hidupmu.
Dalam nama Yesus diberkati. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.